Jadi sebenarnya tren ini sendiri sampai kapan nih Pak? Kalau udah ngelihat chart turun terus, apalagi ngelihat chartnya panjang. Hai teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family dan seperti biasa saya pasti bareng sama Pak Tito. Ya, halo. Nah kali ini saya pengen bahas sesuatu yang sebenarnya saya nggak paham-paham banget nih Pak. Tapi saya penasaran. Apa? Nah saya ngeliat belakangan ini, kenapa teman-teman kok kayaknya lagi pada loss nih Pak? Wih, Nggak apa-apa dong. trading juga enggak, sok tahu banget. Sok tahu. Beneran lagi pada loss semua Pak. Tahu dari mana? Kan itu gunanya aplikasi kita Pak, aplikasi TF. Saya ngeliatnya dari aplikasi. Hah? Nah di situ saya lagi mantau aja, ngecek. Oh, kayaknya lagi pada banyak yang pada loss nih. Oh iya juga. Iya. Nah kan saya lagi mencoba memahami. Heeh. Ada apa nih? Kok pada tiba-tiba pada loss semua gitu loh. Biasanya kan ada profit loss. Iya. Ini kok loss semua gitu loh Pak. Enggak semua lah, mayoritas. Mayoritas. Ya. Saya langsung kesel mau ngejawab. Jangan kesel dong. Gimana ya? Iya, saya tahu sih jawabannya pasti ya ini karena market lagi tren. Jadi kalau dalam kondisi market lagi tren itu akan selalu terjadi mayoritas orang loss. Itu, ya sudah, itu. Cuman karena market lagi tren aja nih. Iya. Enggak, tapi itu ada yang lossnya tuh portofolio sampai bener-bener jeblus ke bawah gitu, loss gede gitu loh Pak. Dan nggak 1, 2, ada beberapa yang lossnya gede gitu Pak. Kalau itu bukan cuma market lagi tren, itu namanya ngentengin. Ya ngentengin dong, maksudnya mentang-mentang aplikasi kita gratis, nggak pakai modal, itu kan kalau loss nggak ya udah nggak hilang duit, tapi kalau profit bisa dapat duit, dan terus jadinya ya ngentengin kayak cuma iseng-iseng berhadiah, nggak benar-benar diseriusin, lagi loss ya revenge nggak karuan. Ya kan maksudnya nggak benar-benar berpikir bahwa ini untuk sarana untuk menjadi real trader. Iya. Itu bukan benar-benar digunakan untuk pembangunan mental. Oh, bahaya juga kalau begitu jadi ngentengin gitu ya Pak. Pasti selalu ada lah. Iya, tapi gini lah Pak. Kalau tadi pertama Bapak kan ngomong soal tren, ya kan? Tren ini sendiri sebenarnya teman-teman tahu nggak sih cara ngadapinnya Pak sampai bisa jadi loss begitu gitu? Inilah yang tadi bikin saya kesel langsung di awal. Karena gimana ya? Kita ngajarin dari sejak awal kita masuk YouTube kita selalu ngomong bahwa mayoritas orang itu loss kalau lagi ada tren. Ya kan? Dan kita ngajarin cara untuk menghadapi tren. Trading itu seharusnya ngikutin tren. Dan itu yang di YouTube. Ya kan? Yang di eksklusif konten. Di eksklusif konten kita yang pertama, kita benar-benar ngomongin soal tren. Apa itu tren? Pemahaman akan tren. Bagaimana menyikapi tren? Arti dari kata buy low, sell high. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Itu kita terangin semua secara teori. Metodenya itu gimana. Oke? Lalu praktek dari metodenya juga ada di eksklusif konten. Yang major trend. Itu kan cara trading saat lagi tren kan? Semuanya sudah ada, semuanya sudah tersaji. Iya. Dan yang bikin saya kesal kan akhirnya saya udah nggak tahu lagi gimana cara ngajarinnya, gimana cara ngomongnya. Saya harus pakai bahasa apa sih nih untuk ngajarin tren tuh jangan dilawan. Iya, makanya saya bingung Pak. Ya, saya juga bingung. Mayoritas orang tetap sukanya ngelawan tren. Iya. Tapi oke lah, kita udah kasih edukasinya. Iya, komplit. Mungkin nggak kalau sebenarnya mereka tahu edukasinya, tapi sebenarnya merekanya sendiri yang sebenarnya masih bingung apakah ini marketnya lagi tren apa enggak sebenarnya. Jadi nggak tahu nih kapan menggunakan teori itu gitu, metode itu. Kan kita kasih juga seasonality. Seasonality kan benar-benar ngasih tahu kapan market trend, kapan market ranging. Seasonality kita kasih setiap bulan. Nah juga. Anggaplah nggak ada seasonality deh. Anggaplah nggak tahu seasonality. Ya kan? Udah market udah bergerak ratusan pips satu arah. Kok masih dilawan? Itu kan tren artinya. Terlepas dari kita nggak tahu seasonality, nggak tahu kapan marketnya tren. Market udah bergerak satu arah, one way, ratusan pips, itu kan tren. Ngapain dilawan? Itu aja. Ini antara emang ngelawan apa? Ya masa ya nggak tahu juga ya udah dibikinin videonya ya Pak. Makanya saya nggak ngerti gimana lagi. Saya harus pakai bahasa apa gitu untuk ngajarinnya.
Iya. Udah kurang detail apa itu? Metode udah, praktek dari metodenya udah. Iya. Bahkan hasil dari metodenya tersaji. Bener. Gitu loh. Oke, kalau saya mikirnya, anggaplah ini sekarang sedang tren. Banyak teman-teman yang mayoritas loss. Tapi kan tren ini sendiri nggak hanya terjadi di bulan ini. Mungkin ada di bulan-bulan sebelumnya yang juga marketnya sedang tren. Dan setiap kali tren lah orang loss. Bukan cuma di aplikasi kita, di seluruh dunia setiap kali tren orang loss. Dari sejak saya masih kerja sebagai chief dealer, mayoritas orang kalau lagi tren loss. Seluruh dunia rata. Nggak percaya silakan buka forum-forum luar negeri, lihat pasti juga pada teriak lagi loss. Lah justru itu Pak, makin bertanya-tanya lagi saya. Bapak bahkan bilang seluruh dunia. Seluruh dunia. Kenapa gitu loh? Apa masa iya Pak sampai seluruh dunia sih? Nggak ngerti, jadi mungkin gini lah. Mungkin gini, kalau kita ngomong karena metodenya jelas bukan. Ya. Karena kalau ngikutin metodenya, apalagi ngikutin metode yang kita ajarin, breakout, harusnya profit. Oke. Itu juga salah satu alasan kita mengatakan bukan metode yang bikin kita profit, bukan metode yang bikin kita loss. Ya kan? Ya. Saya yakin penyebab lossnya adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang gimana nih? Kebiasaan buruknya trader. Jadi gini, yang pertama, ini sih kebiasaan buruk yang susah untuk disalahin, menurut saya ya. Ya. Karena biar gimana pun ini kebiasaan buruk yang alami. Mayoritas orang termasuk kita berdua, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita kebanyakan berperan sebagai pembeli. Iya. Ya kan, sebagai customer. Benar. Ya kan, maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan Bill kan suka motor. Suka. Oke, Bill suka motor, Bill ceritanya mau beli motor dari saya. Oke. Ya kan? Ya. Waktu Bill pertama kali datang, nanya harga motor berapa, saya bilang 100 juta. Oh 100 juta saya nggak mau beli. Udah dong? 2 minggu kemudian Bill datang lagi ke saya. Ya kan? Karena tahu harga motornya udah turun. Harga motornya sekarang 80 juta. Beli nggak? Ya, beli. Karena Bill berdiri atau berperan sebagai customer, sebagai pembeli, ngerasa harga itu murah. Benar. Ngerasa diuntungkan. Iya. Sehingga terciptalah kebiasaan orang untuk beli di saat harga turun. Oh. Iya kan? Iya. Sementara kalau kita trading, kita sebagai trader nih, kita seharusnya sudah berperannya, sudah berdirinya itu sebagai pedagang. Iya kan? Yang jadi pertanyaan adalah, saya sebagai pedagang kenapa saya jual itu motor di harga 80 juta? Nah loh. Iya Ya kan? benar. Sebagai pedagang kenapa saya mau jual turun? Karena trennya sudah turun, tren dari motor tersebut sudah turun. Ya. Sehingga lebih baik saya jual. Nah, kita sebagai trader harusnya kita sebagai pedagang. Iya. Ngikutin trennya. Gitu loh. Itulah arti dari kata buy low, sell high. Beli di harga rendah, bukan beli saat harga turun. Iya. Mispersepsi sebenarnya nih Pak ya. Iya, itu udah kita terangin di video kita yang pertama yang di eksklusif konten. Oh. Itu kebiasaan buruk yang pertama. Oke. Nah, yang udah secara nggak langsung tertanam nih. Karena kebiasaan kita sehari-hari kan. Tapi kebiasaan buruk yang kedua, ini kebiasaan buruknya semua trader, semua orang. Dan Bill mungkin nggak tahu karena Bill nggak trading. Iya benar. Tapi bagi mereka yang trading, bagi kalian yang trading, saya yakin nih kebiasaan buruknya nih. Kalau udah ngelihat chart, turun terus, apalagi ngelihat chartnya panjang. Oh, chartnya besar gitu ya? Nah, waktu ngeliat satu candlestick panjang, tiba-tiba ngerasa itu adalah sebuah momentum. Bener nggak? Saat kalian ngeliat candlestick yang panjang, mau itu naik, mau itu turun, tiba-tiba kalian ngerasa itu adalah sebuah momentum. Ngerasa, wah udah turun segini banyak, masa nggak balik? Itu pasti pemikirannya. Iya. Ya kan? Tiba-tiba lupa, buyar semua metode, semua teori yang pernah dipelajari. Ya. Ya kan? Bahwa teorinya, metodenya adalah breakout, ikut sell. Tapi begitu ngelihat candle panjang, wah masa nggak balik, buy kan gitu. Kan? Dan ini kebiasaan buruk banget. Kebiasaan buruk ini bisa tiba-tiba muncul saat mereka ngelihat chart. Oke, itu momen yang membuat mereka terjerumus di saat itu. Terjerumus saat itu. Dan saat mereka buy, misalkan ada candle panjang atau udah harga turun banyak, mereka buy, turun kan, malah loss kan, malah mereka makin buy. Ngerasanya masa iya sekarang juga nggak turun, masa iya sekarang juga nggak naik. Iya. Ya, masa udah segini banyak, masa udah segitu. Dalam artian masa sihnya ini cuma berdasarkan feeling, berdasarkan insting. Metodenya ngomong apa? Gitu kan? Metodenya kan ngomong breakout, ngomong sell. Iya.
Yang lebih parah lagi kalau sampai orang udah backtest. Backtestnya mengatakan harus tetap sell. Sia-sia dong. Kok di buy? Iya. Hanya karena insting. Bener. Ya juga ya. Kesel nggak kalau jadi saya yang ngajarin? Iya. Kesel sih. Karena kalau dari sudut pandang saya, menurut saya ketika udah ada edukasinya, udah ada pemahaman, ada pembelajarannya, lalu udah praktek, oke lah. Pas praktek kita mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, kita loss. Tapi ya masa iya ketemu momen lagi kita ulang kesalahan yang sama gitu Pak. Iya nyatanya diulang ya. Saya juga seakan-akan kayak nggak belajar dari kesalahannya. Itu yang bikin saya bingung sebenarnya. Enggak. Sebenarnya mereka belajar. Cuma yang jadi pertanyaan apa yang dipelajarin? Nah itu. Apanya yang dipelajarin kalau udah begitu Pak? Kejadiannya sama-sama trend, kejadiannya sama-sama loss. Iya. Pertanyaannya adalah apa yang dipelajarin saat loss? Iya kan? Iya. Mayoritas orang yang dipelajarin itu justru yang kompleks, yang ribet. Iya. Dalam artian saat candle panjang atau saat trennya sudah terjadi, mayoritas orang tuh berusaha mengambil harga di ujung. Ya kan? Wah, udah sampai harga sekian nih. Udah 500 pips nih, masa nggak balik? Gitu kan? Oh, di sini ada support nih, masa nggak balik? Langsung di buy. Berusaha nangkep harga di ujung. Di pucuk kalau kata orang gitu kan. Oh, yang ini, yang istilah di pucuk tuh yang ini. Iya. Akhirnya, dan saat ini terjadi loss. Iya. Apa yang mereka pelajarin? Mereka mempelajari bahwa bagaimana seharusnya mendapatkan harga di pucuk. Kacau juga. Mereka belajar. Iya. Tapi yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan harga di pucuk, bagaimana mendapatkan harga di ujung. Iya. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau mereka berpikir lebih simple, iya kan? Mereka berpikir lebih simple aja. Harusnya jangan berusaha mendapatkan harga di pucuk, harusnya ikutin aja. Trennya jangan dilawan, itu yang harus jadi pelajaran. Tapi mereka mempelajari bagaimana cara melawan tren. Iya benar. Ini kan pelajaran yang lebih kompleks. Iya. Itu ibarat kita berusaha nangkep pisau jatuh. Kita berusaha nangkep pisau jatuh. Iya, oke. Itu kan jauh lebih kompleks. Ya kalau ketangkep sih kayak sirkus, keren. Keren, tapi yang nggak ketangkepnya kan Tangan bolong. iya. Apa yang harus dipelajarin? Jangan ditangkep. Susah bener. Bingung juga sih kalau udah begini kasusnya nih. Bener. Jadi masalah tuh apa yang mereka pelajarin, yang dipelajarin malah yang enggak. Ya kalau kayak gini mah sama aja dong. Ya jadinya setiap tren ya loss lagi gitu loh. Dan memang selalu begitu. Karena itu kebiasaan buruk yang nggak pernah mau dibuang. Terus gimana dong kalau udah ya kejadiannya udah kayak gini? Kalau menurut saya jadinya kompleks gitu loh. Udah dapat edukasinya seakan nggak berguna, yang dipelajarin hal yang lain. Iya, nggak tahu juga saya habis gimana ya. Mungkin juga karena ada faktor doktrin atau pernah ngeliatin YouTube-nya orang. Gitu kan, wah seakan-akan parameter trader hebat itu kalau mereka bisa dapat harga di pucuk. Ya, gitu kan? Mungkin. Jadi standarisasi trader hebat kok dapat harga di pucuk. Trading for living itu jelas. Iya sih. Kan itu. Iya. Yang kedua sebenarnya kalau dibilang tadi pertanyaannya adalah gimana? Iya. Oke lah kalau 2 tahun lalu kita bikin video, kita ngomong cara menyikapi tren, cara menghadapi tren. Itu kan sifatnya teori. Iya. 2 tahun lalu itu sifatnya teori. Sekarang tinggal lihat di aplikasi Traders Family, kan apa yang mayoritas orang lakukan dan apa yang minoritas orang lakukan. Yang mayoritas orang lakukan melawan tren dan loss. Ya. Yang minoritas orang lakukan ngikutin tren dan profit. Kenapa nggak ngikutin yang minoritas saja? Ini kan sudah jadi pembelajaran yang benar-benar apa nih? Iya jelas, ada data konkret nih. Bahwa yang kita pelajari, yang kita berusaha lakukan selama ini melawan tren, itu bukan cuma kita sendirian loh. Mayoritas orang melakukan itu dan mayoritas orang salah. Kenapa masih diikutin? Kenapa masih diterusin? Mungkin dia ngerasanya waktu dia menemukan cara tertentu atau menemukan cara menggapai harga pucuk itu bahwa ya mungkin dia satu-satunya kali ya. Ya sekarang kan bisa lihat. Dia sudah bukan satu-satunya yang berusaha mendapatkan harga di ujung. Iya. Gitu kan? Iya benar. Mayoritas orang justru melakukan itu dan mayoritas itulah yang salah. Yang minoritas itulah yang profit, justru yang ngikutin tren. Iya. Gitu. Jadi kalau kita bicara mayoritas dan minoritas, oke. Ini kan sangat-sangat berkaitan erat dengan paradigma. Oke. Orang bilang kenapa cuma 5% trader yang berhasil? Bener kan? Iya.
Ya karena 5% trader nggak melawan tren, itu aja. Karena 5% trader tidak melawan tren. Iya, yang 95% itulah yang selalu ngawur. Bahkan bukan cuma dalam dunia trading. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari sekarang kita bilang, minoritas itu yang selalu benar. Contoh konkret, Iya. mayoritas orang berolahraga dan hidup sehat atau enggak? Enggak. Enggak, hanya minoritas nih Benar. yang berolahraga dan hidup sehat. Iya. Yang mana yang benar? Ya yang sehat. Yang minoritas kan? Iya. Benar. Atau kita bicara yang lebih kasar? Kita pakai contoh yang lebih kasar. Ya kan? Yang mayoritas orang atau yang minoritas orang yang benar-benar sukses, kaya dan sejahtera? Waduh. Mohon maaf. Yang minoritas, Pak. Yang minoritas kan? Mohon maaf, iya. Masih mau memilih jadi yang 95% yang mayoritas atau memilih menjadi yang 5% yang minoritas? Iya sih. Tapi gini, Pak. ini menurut saya ya, mungkin buat sebagian orang ketika dia mungkin terjadi kesalahan nih dalam metode dia atau apapun, atau dia loss gitu loh. Dia ngerasanya mungkin, oh ternyata nggak cuman saya doang yang loss. Oh teman-teman lain di sini juga pada loss. Oh berarti mungkin nggak salah saya sepenuhnya kali ya. Mungkin bisa jadi marketnya nih. Ya, Atau lagi ada momen tertentu yang memang jadi apes gitu. Jadi trader nyalahin market mah nggak usah jadi trader. Itu sama kayak pembalap nyalahin hujan, pesepak bola nyalahin cuaca. Ada nggak pesepak bola nyalahin cuaca? Nggak ada. Nggak ada sih, benar. Tapi kan kesannya kalau salah bareng-bareng tuh nggak apa-apa, Pak, gitu loh. Itu kan kalau anak kecil. Zaman kita kecil kalau terlambat rame-rame nggak apa-apa. Iya, bisa terap bener. rame-rame, dihukum rame-rame nggak apa-apa. Iya. Ini kan sekarang kita bicara udah dalam kehidupan profesi, dalam kerja, dalam pendapatan. Iya. Yang 5% inilah yang sukses, kaya dan sejahtera. Ngapain masih ngikutin yang 95% orang lakuin? Iya. Gimana ya bikin melek gitu ya, Pak? Iya, lihat aja yang di aplikasi TF. Sekarang kan datanya konkret. Itu yang di aplikasi kita portofolionya ada segitu banyak. Iya, benar. Konkret. Iya. Udah bukan teori lagi, udah bukan cuap-cuap lagi gitu loh. Iya. Ini ada portofolio, data. Data mengatakan yang mayoritas yang salah. Yang mayoritas ngelawan tren itulah yang salah. Iya. Data kurang akurat apa sih? Saya aja yang bukan trader bisa ngelihat, masa yang trader nggak ngerti? Nah itu kan, ya sudah dong, tinggal bagaimana kita memaksakan diri untuk merubah kebiasaan. Benar. Kan itu. Benar. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Pak, ngomong-ngomong. Berarti sebenarnya yang di aplikasi kita masih rada untung lah ya. Kenapa untung? Ya untung kan nggak lost duit gitu. Wah ini ini bukan saya yang ngomong ya, Bill yang Kan ngomong. masih untung, saya bilang gitu. Enggak sih. Saya tahu sih rasanya teman-teman kita yang di aplikasi, apalagi yang level-level elit, yang level master, saya udah ketemu berapa banyak dari mereka yang level elit, level master di berbagai kota. Saat mereka hilang medal, udah nggak di level elit lagi, itu nyesek, Will. Aplikasi kita memang didesain untuk menjadi seperti itu, untuk benar-benar mendapatkan perasaan nyeseknya hilang medal, sama kayak nyeseknya hilang uang. Iya. Iya kan? Benar-benar mentalnya goyang, sama seperti real account. Frustasinya sama seperti real account. Iya. Ya kan, di real account margin call, di sini medal call. Iya. Dan itu nyesek. Jadi saya sih nggak sampai hati untuk mengatakan masih untung. Mungkin saya mikirnya ya sebagian mungkin ada yang nyesek mungkin, tapi mungkin sebagian lagi berpikiran, ya hilang 1 medal 2 medal mah. Ya kalau 1 medal 2 medalnya di mana dulu? 1 medal 2 medal masih ada di elit, mungkin nggak terlalu nyesek. Ya. Mungkin masih lebih terkontrol emosinya. Ya. Tapi kalau yang hilang dari level elit, itu gimana ya? Ibaratnya tuh di level itu tadinya kita tuh sudah bisa punya pendapatan. Iya. Tahu-tahu hilang. Itu kan sama kayak orang tadinya punya pekerjaan, punya pendapatan tetap, dan hilang pendapatan tetapnya. Stres nggak? Nyesek nggak? Stres sih. Iya, benar. Masih bilang masih untung? Iya, Nggak masih untung karena nggak hilang duit, nggak hilang modal. Itulah, ya itu oke. Tapi nyesek tetap kehilangan nyesek. pendapatan jadi. Kehilangan pendapatan. Sama semua kayak di real account. Iya juga. Ya oke deh, tapi saya coba
memposisikan diri saya jadi teman-teman deh. Sekarang saya pengen kayaknya mungkin nggak sih sebenarnya teman-teman yang mungkin lagi mengalami loss itu sebenarnya lagi bertanya-tanya. Jadi sebenarnya tren ini sendiri sampai kapan nih Pak? Oh iya pasti. Sebentar, saya ubah pertanyaannya. Pak Tito, kira-kira trennya sampai kapan ya Pak? Pasti gitu. Wah. Biasanya kalau di komen kan gitu Pak, pengennya langsung Pak Tito yang jawab gitu. Kalau pertanyaannya adalah itu berarti mindsetnya, pola pikirnya, paradigmanya belum berubah. Masih berusaha maunya ngelawan tren. Kan gitu kan? Iya. Ya kan? Dan kalau saya tahu tren tuh abisnya kapan, di harga berapa. Bill, saya udah jadi multi-trilioner. Waduh. Saya akan ngalahin orang terkaya di dunia. Elon Musk. Multi-trilioner nih. Multi-trilioner. Sudah bukan bilioner doang. Mau bilionernya bohongan kayak bilionernya beneran kayak itu pasti kalah sama multi-trilioner kan? Elon Musk lewatnya. Elon Musk lewat. Kalau saya sampai tahu harganya sampai mana? Berarti kan kalau saya artikan nggak mungkin bisa tahu tren itu berhentinya kapan. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya sih gimana ya? Saya tetap berpegang pada pendirian saya, pada prinsip saya bahwa saya sadar diri saya hanya trader kecil. Ya. Saya trader kecil, saya trader retail, bukan saya yang gerakin harga. Ya kan? Lebih baik saya ngikutin trennya. Lebih baik saya ngikutin para big guys mereka kemana, biarkan konfirmasinya terjadi dulu, baru saya masuk. Gitu kan? Lebih baik ya udah. Kalau lagi tren saya cuma pakai breakout, ikutinnya terus. Sampai kapan? Sampai breakout saya nggak kejemput lagi. Berarti trennya habis. Ya kan? Bahkan lebih parahnya bukan cuma breakoutnya nggak kejemput lagi, kena stop loss. Itu indikasinya sebenarnya. Berarti trennya selesai. Iya. Kan begitu? Iya. Kan kalau sementara mayoritas orang maunya cari tahu gimana caranya di terakhir pun masih bisa profit, ambil buy, dilawan kan trennya kan. Jadinya margin call. Saya sih lebih milih stop loss. Oh, berarti kalau Bapak saya tiba-tiba keinget satu kata yang sering Bapak sebut. Apa? The less you know, the better you trade. Ya itu, the less you know, the better you trade kan? Bener ya, berarti salah satu pemikirannya tuh, buah pikirannya dari yang tadi itu ya. Iya. Anggaplah kalau diri kita itu adalah orang yang bodoh, tidak tahu pergerakan market kemana. Iya. Anggap kita hanyalah orang bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak usah sok pinter ngadepin market. Ya kan? Yang kita tahu hanyalah breakout, cara menyikapi tren. Ya udah ikutinnya terus breakoutnya. Nggak usah peduli ini harga udah sampai mana. Masa udah turun segini banyak, nggak balik-balik, nggak usah peduli. Ikutin aja terus, jadinya malah profit. Gini lah, kita senggaknya dengan saya selalu menganggap diri saya orang bodoh. Iya. Iya kan? Saya trading for living. Trading for living pada skala perusahaan. Iya. Perusahaan trader saya 4. Orang bodoh perusahaan trader 4. Kan itu. 3, masih 3, jangan keceplosan dulu dong. Bulan depan 4. Ya udah, bulan depan 4 jadi kebocoran nih teman-teman. Iya kan? Ya, yang bodoh perusahaan tradernya 4 itu aja. Makanya teman-teman langsung aja ditonton video-video yang udah ada sebelumnya, dipelajarin lagi ya Pak, bener ya Pak? Ya diulang lah, tonton ulang. Kali ini kalian pasti nontonnya akan jauh lebih paham, lebih kena. Karena kalian baru aja ngalamin. Dan kata-kata saya akan jauh lebih mudah dimengerti bahwa oh ini toh yang dimaksud. Iya bener banget. Tonton ulang. Oke. Tonton ulang ya. Oke, so change your life. Bye.